Impact Kids. Halo sahabat Impact Kids, senang sekali bisa bertemu lagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Tolong kami mendengarkan dengan baik. Dan tolong kami belajar dari firman Tuhan hari ini. Apa yang harus kami lakukan untuk kami taati sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Impact Kids, hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Kita ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan menghargai setiap orang. Nah, suatu hari saya berjalan-jalan ke supermarket, dan pada waktu saya berjalan, tiba-tiba kaki saya menginjak sesuatu. Apa sih itu? Waktu saya perhatikan, wah, itu adalah uang 100.000. Waktu saya lihat, saya perhatikan lagi benar-benar, apakah ini benar uang asli atau uang mainan ya? Lalu saya perhatikan baik-baik, wah, ini ternyata uang asli, uang beneran. Nah, karena uang asli itu berbeda ya dengan uang mainan. Nah, tetapi menurut kalian, uang ini masih bisa dibelanjakan ya nggak ya? Masih bisa dibeliin makanan nggak ya? Bisa dibeliin di supermarket nggak ya? Karena kan tadi sudah diinjak sama saya, sudah kotor, sudah berdebu, mungkin udah jelek juga. Nah, apakah masih bisa dibelikan? Nah, pasti masih bisa ya, karena walaupun dia jelek, kotor, udah terinjak sama kaki saya, tetapi dia nilainya tetap sama, 100.000. Dia tidak berkurang nilainya, walaupun kotor, dia tidak berubah jadi 10.000 ya, dia tetap 100.000. Karena apa? Karena uang ini pada waktu dibikin atau dicetak memang nilainya 100.000. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang Tuhan menghargai setiap orang. Karena kita semua manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Kita diciptakan oleh Tuhan itu secara spesial, secara istimewa. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Walaupun selanjutnya kita tahu Tuhan mencari kita karena kita ini berdosa. Kita ini berdosa. Kita ini juga keturunan Adam dan Hawa yang berdosa. Waktu kita berdosa, apakah kita itu baik keadaannya? Seperti uang tadi ya, kita ini sebenarnya kotor. Waktu kita berdosa itu kita kotor, kita itu lemah, kita itu tidak baik ya, kita itu dalam keadaan yang lemah sekali ya. Dan Tuhan, Dia berkata bahwa Dia mengasihi kita orang-orang berdosa ini, yang jelek ini, yang kotor ini, dan Dia mati di kayu salib untuk kita orang berdosa ini, sehingga kita bisa dibersihkan dari dosa kita oleh karena kematiannya di kayu salib, dibersihkan, disucikan, ditebus, bahkan kita menjadi anak-anak Allah. Kita sangat dikasihi oleh Allah. Dia memanggil kita untuk menjadi anak-anak kesayangannya. Bahkan Allah memanggil kita untuk dipakai olehnya. Setelah kita menjadi orang percaya, Tuhan mau memakai kita untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Allah, untuk memuliakan Dia, untuk menyatakan perbuatan-perbuatannya kepada dunia ini melalui kita.
firman Tuhan tadi berkata, apa yang bodoh bagi dunia dipilih, dipanggil Allah untuk bahkan mempermalukan orang yang berhikmat, ya. Dan apa yang tidak terpandang, yang hina, dipakai Allah juga untuk menyatakan kebesaran Allah, sehingga orang-orang yang sombong itu mereka tidak bisa lagi sombong, karena Allah menyatakan kepada mereka siapa yang hebat, siapa yang kuat itu melalui orang-orang yang tidak terpandang, melalui orang-orang yang hina itu, melalui orang-orang yang lemah itu. Nah, apa sih artinya ini? Saya ingin mengingatkan kita kepada seorang pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Dia adalah Musa. Nah, Musa itu dikenal sebagai pemimpin orang Israel yang hebat, yang luar biasa sampai hari ini. Tetapi pada waktu dia dipanggil oleh Allah untuk memimpin Israel keluar dari Mesir, pada waktu itu Musa berkata kepada Allah, Tuhan, jangan saya tidak bisa Tuhan. Saya ini tidak lancar berbicara, saya ini tidak bisa berkata-kata dengan baik. Bagaimana nanti saya berhadapan dengan Fir'aun? Bagaimana saya berhadapan dengan orang-orang Israel? Bagaimana jika mereka bertanya sesuatu kepada saya? Saya tidak bisa Tuhan. Wah, waktu itu Musa dipanggil dalam keadaan dia takut, dia merasa lemah, merasa bodoh, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan memakai Musa dengan kelemahannya itu untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Bahkan melalui Musa, orang Israel, orang Mesir melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang hebat, perbuatan Tuhan yang luar biasa, sehingga orang Israel bisa keluar dari Mesir. Dan orang-orang melihat bagaimana Tuhan yang hebat itu menuntun mereka melalui Musa yang lemah ini. Lalu saya mau mengingatkan lagi kalian tentang Daud. Siapa Daud? Daud kita kenal sebagai raja yang hebat. Dia mengalahkan seorang yang hebat, yang kuat, yaitu Goliat. Tetapi pada waktu itu, pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia dalam keadaan masih kecil. Dia adalah seorang gembala yang menggembalakan kambing domba di padang rumput. Masih kecil, dia bukan orang yang hebat, yang kuat, bukan tentara yang hebat, yang kuat. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan dengan keberaniannya untuk melawan Goliat yang sombong, yang menghina Israel, yang menghina Tuhan Israel. Daud dipakai Tuhan yang masih kecil itu, bahkan yang dihina oleh Goliat. Goliat menghina dia, anak-anak. Goliat berkata dalam firman Tuhan, ya, Goliat mengatakan ini kepada Daud, apakah aku ini anjing sehingga aku ini dilawan oleh anak kecil? Wah, dia sudah menghina Daud yang kecil itu, tetapi Tuhan memakai anak kecil ini, Daud ini, dengan satu lemparan batu, Goliat kalah, Goliat tumbang, dan Israel menang pada waktu itu. Mereka bersorak-sorai, mereka melihat bagaimana Tuhan mengalahkan Goliat itu melalui Daud yang kecil. Nah, Musa dan Daud dipakai Tuhan dengan segala kelemahan mereka, ya, dengan segala kelemahan mereka untuk mempermalukan yang kuat, untuk menyatakan hal-hal yang besar dari Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya. Nah, Tuhan juga bisa memakai kita, anak-anak sekalian. Kita semua, walaupun kita ini lemah, walaupun kita ini banyak sekali kekurangannya, kita mungkin tidak hebat seperti orang-orang lain, tidak pintar seperti mereka, tetapi Tuhan mau pakai kita juga untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia ini, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan kepada dunia ini melalui kita, anak-anak. Jadi kita hari ini diingatkan oleh Tuhan, kita berbangga. Karena apa? Kita bangga karena kita orang berdosa, tetapi Allah mengasihi kita. Dia menyelamatkan kita dengan mati untuk kita di kayu salib. Dan kita yang lemah ini mau dipakai Tuhan. Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya melalui kita, melalui apa yang bisa kita lakukan, anak-anak. Apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, di gereja, di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada. Tuhan bisa memakai kita, anak-anak, dengan apa yang kita bisa lakukan. Kita bisa melakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Di gereja bisa ambil bagian waktu Tuhan panggil kamu untuk
menyanyi memuji Tuhan. Pakailah itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pakai suara kamu, pakai hati kamu. Kalau kamu mau berdoa, rindu berdoa, berdoalah supaya Tuhan dinyatakan melalui doa-doa kamu. Jika kamu pintar memainkan musik, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan dengan musik dan pujian yang indah bagi Tuhan. Jika kamu punya apapun kepintaran kamu, dalam segala kelemahan kamu, bahkan Tuhan mau pakai kamu untuk melayani Dia, untuk memuliakan Dia. Nah, yang harus kita lakukan adalah mau dipakai oleh Tuhan, mau menyerahkan diri. Tuhan, ini aku, walaupun aku kecil, aku tidak sepintar dan sehebat yang lain, tapi aku mau dipakai Tuhan menjadi alat, menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, mari kita hari ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan untuk saya? Apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Untuk menjadi berkat, untuk menyatakan Tuhan kepada dunia ini. Aku mau memberikan semuanya kepada Tuhan, walaupun aku masih kecil. Aku mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa, menyerahkan diri kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sangat menyayangi kami. Tuhan, kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kami yang berdosa ini yang seharusnya dihukum, tetapi Tuhan mau mati bagi kami. Tuhan mau mengasihi kami dengan menyucikan kami, menguduskan kami, orang-orang yang mau percaya kepadamu, sehingga kami dijadikan anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan anak Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Engkau. Tuhan, tolong kami, walaupun kami masih kecil, kami dari sejak kecil ini mau menyerahkan diri kami untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk dipakai Tuhan, untuk menyatakan kehebatan Tuhan, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, apapun yang bisa kami lakukan untuk Tuhan, di gereja, di rumah, ataupun dimanapun kami berada, di sekolah, kami mau pakai itu semua untuk memuliakan Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Impact Kids, sampai di sini dulu renungan kita hari ini. Mari kita bersemangat menjadi berkat, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Bye. Impact Kids.